Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu buat kita semua, Amang, Inang, Naposo, dan remaja, dan sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan yang kami cintai. Sekalipun kita berkebaktian di rumah kita masing-masing, kita harus tetap semangat untuk memuji Tuhan. Sebelum kita mulai kebaktian kita, mari kita masuk ke saat teduh. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 565 ayat pertama dan kedua, dan ayat kedua kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Firman-Mu mengatakan bahwa kami menderita dan mati bersama-sama dengan anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, supaya kami bersama dengan Dia di dalam kemuliaan. Ajarlah kami menuruti kehendak-Mu, teguh dalam iman, serta penuh pengharapan akan kebangkitan dan kemuliaan yang kelak Tuhan berikan kepada orang yang percaya kepadamu. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP dari nomor 362 ayat pertama.
Hukum Taurat Tuhan pada minggu hari ini tertulis dalam kitab Taurat ketiga beserta artinya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 181 ayat 2. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, Engkau tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Tuhan berkenan kepada pertobatan orang fasik dari kelakuannya ke jalan yang benar, supaya ia hidup. Oleh sebab itu kami memohon kepadamu, jauhkanlah kami dari segala murka dan hukum-Mu. Ampunilah dosa dan kejahatan kami, agar kami beroleh hidup di dalam kasih-Mu. Karuniakanlah kami kekuatan, agar kami tetap kuat dan kokoh di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari nyanyian HKBP nomor 443 ayat pertama.
Firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini tertulis dalam Ulangan 31 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-22. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya sudah dekat waktunya bahwa engkau akan mati. Maka panggillah Yosua dan berdirilah bersama-sama dengan dia dalam kemah pertemuan, supaya aku memberi perintah kepadanya. Lalu pergilah Musa dan Yosua berdiri dalam kemah pertemuan. Dan Tuhan menampakkan diri di kemah itu dalam tiang awan, dan tiang awan itu berdiri pada pintu kemah. Tuhan berfirman kepada Musa, ketahuilah, engkau akan mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, dan bangsa ini akan bangkit dan berzina dengan mengikuti allah asing yang ada di negeri kemana mereka akan masuk. Mereka akan meninggalkan aku dan mengingkari perjanjianku yang kuikat dengan mereka. Pada waktu itu murkaku akan bernyala-nyala terhadap mereka. Aku akan meninggalkan mereka dan menyembunyikan wajahku terhadap mereka, sehingga mereka termakan habis dan banyak kali ditimpa malapetaka serta kesusahan. Maka pada waktu itu mereka akan berkata, bukankah malapetaka itu menimpa kita? Oleh sebab Allah kita tidak ada di tengah-tengah kita. Tetapi aku akan menyembunyikan wajahku sama sekali pada waktu itu, karena segala kejahatan yang telah dilakukan mereka, yakni mereka telah berpaling kepada Allah lain. Oleh sebab itu, tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel. Letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Sebab aku akan membawa mereka ke tanah yang kujanjikan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, yakni tanah yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Mereka akan makan dan kenyang dan menjadi gemuk, tetapi mereka akan berpaling kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Aku ini akan dinista mereka, dan perjanjianku akan diingkari mereka. Maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian terhadap mereka. Sebab nyanyian ini akan tetap melekat pada bibir keturunan mereka. Sebab aku tahu niat yang dikandung mereka pada hari ini, sebelum aku membawa mereka ke negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada mereka. Maka Musa menuliskan nyanyian itu dan mengajarkannya kepada orang Israel. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 587 ayatnya yang ketiga sambil berdiri. Tinggi
kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat. Horas, selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah kita masing-masing. Kita mendengarkan warta jemaat Minggu 10 Mei 2020. Yang pertama, surat atau pesan Preses HKBP Distrik 8 berdasarkan surat tawat pimpinan Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta perihal ibadah Minggu dan memperhatikan pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di Provinsi DKI Jakarta. Berikut beberapa hal yang akan disampaikan. Pertama, ibadah Minggu dan kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah Minggu 10 Mei 2020, Minggu 17 Mei 2020, ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kamis 21 Mei 2020 dan Minggu 24 Mei 2020 dilaksanakan di rumah masing-masing. 2. Ibadah sekolah Minggu. Ibadah sekolah Minggu dilaksanakan di rumah masing-masing. 3. Paduan ibadah. Tata ibadah Minggu, ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus, dan ibadah sekolah Minggu dapat mengikuti tata ibadah yang telah disediakan Distrik 8 DKI Jakarta. 2. Berdasarkan surat Preses tanggal 5 Maret 2020 perihal periodisasi di tingkat huria, resort, distrik, dan pusat, diberitahukan kepada pendeta resort atau pimpinan jemaat agar menyampaikan atau mengirimkan nama-nama yang sudah terpilih untuk periode 2020 sampai 2024 ke Preses atau kantor distrik. Peserta atau utusan dari resort untuk mengikuti sinode distrik adalah mereka yang terpilih untuk periode 2020 sampai 2024. Ketiga, bantuan sumbangan sembako. Pada hari Sabtu 2 Mei 2020,
gereja kita telah menerima sumbangan sembako sebanyak 90 paket dari Bapak Masinton Pasaribu dan telah didistribusikan melalui situa sektor masing-masing. Keempat, persembahan dan ucapan syukur diberitahukan kepada seluruh jemaat untuk persembahan ibadah minggu, persembahan tahunan, ucapan syukur, perpuluhan, dan lain-lain dapat ditransfer ke rekening Huria Bank BRI nomor 0923 01 014969 535 atas nama HKBP Resort Mampang Perapatan, atau dapat langsung diberikan melalui situa sektor masing-masing. Kelima, ulang tahun kelahiran. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran kepada anggota jemaat yang berulang tahun dalam minggu ini. Firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Keenam, keuangan terlampir, persembahan, ucapan syukur, dan yang lain dapat kita baca di lembaran warta. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Tuhan memberkati kita. Himbauan kepada seluruh jemaat HKBP Mampang yang berada di rumah, marilah kita hadapi kondisi ini dengan optimis bahwa Tuhan menyertai kita selalu. Marilah kita ikuti anjuran pemerintah kita, serta sebarkanlah energi positif di lingkungan kita masing-masing. Tetaplah melakukan pola hidup sehat. Tuhan melindungi kita semua. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 585 ayat pertama. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memberkati engkau di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horas. Shalom. Bapak Ibu, remaja,
Naposo yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi nats kita dalam ibadah Minggu Kantate kita, tertulis dalam kitab Wahyu pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-12. Saya baca untuk kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu, hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu remaja Naposo yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana? Masih tetap bersuka cita bukan? Walaupun saat ini kita masih beribadah di rumah bersama dengan keluarga kita masing-masing. Namun itu semua tidak menghambat sukacita kita kepada Tuhan. Seperti topik minggu kita, Minggu Kantate. Kita tetap menyanyikan nyanyian baru, kita tetap bersukacita. Walaupun situasi bangsa dan negara kita yang mengkhawatirkan dan bahkan membuat kita terasa lemah. Bapak Ibu remaja Naposo yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu anak sekolah minggu. Mungkin Bang JC tahu lagunya, Dalam Nama Yesus. Coba Bang dibantu ya kakak. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Tentu kita semua mengingat lagu sekolah minggu ini. Dan lagu ini digambarkan adanya perlawanan dengan iblis, lalu iblis kalah dan dimenangkan oleh orang percaya dalam nama Yesus. Demikian juga dengan nats kita pada Minggu Kantate ini, berbicara tentang topik menyanyikan keselamatan dari Tuhan. Dan kita tahu kitab Wahyu ini ditulis oleh Yohanes pada saat dia berada di pembuangan di Pulau Patmos hanya karena memberitakan firman Tuhan. Dan itu kita bisa lihat di Wahyu pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-9. Banyak pemahaman yang mengatakan tidaklah mudah untuk memahami kitab Wahyu ini, karena dalam kitab Wahyu banyak menggunakan bahasa simbol, sehingga kitab ini akan sulit dipahami jika kita membaca dan memahaminya secara hurufiah. Untuk memahami nats kita pada minggu ini,
Tentu tidak akan nyambung ketika saya tadi menyanyikan dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Kita harus melihat apa yang melatar belakangi nats ini. Ketika kita melihat di pasal dan ayat sebelumnya, di pasal 12 ayat sebelumnya, di situ dikatakan siapa yang berperang dan di manakah mereka berperang, ayatnya yang ke-7. Dan terjadilah peperangan di sorga antara Mikael bersama dengan para malaikat surga melawan naga besar, dan naga dikalahkan. Dan kita juga membaca bahwa naga itu melambangkan iblis. Dan malaikat Tuhan yang memenangkan pertarungan itu mengalahkan iblis. Ketika iblis dikalahkan, nyatalah kemenangan di pihak orang-orang atau malaikat Tuhan yang memakai nama Tuhan. Dan mereka menyanyikan karena keselamatan dari surga, keselamatan yang mereka peroleh menjadikan kesaksian di dalam hidup mereka. Yang artinya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Di dalam nama Yesus siapa yang dapat melawan, dan di dalam nama Yesus ada kemenangan. Bapak Ibu remaja Naposo yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita mempertanyakan apakah yang mendasari sehingga mereka menyanyikan lagu pujian itu. Pertama, dikatakan di ayatnya yang ke-10, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Kemenangan, keselamatan yang diberikan Tuhan ada dan nyata di dalam hidup kita. Kristus telah memberikan kemenangan dan keselamatan di dalam hidup kita. Kristus telah memberikan kemenangan di dalam hidup kita untuk melawan kuasa jahat. Kristus telah memberikan kemenangan dalam hidup kita untuk melawan dan menentang kegelapan. Pertanyaan yang kedua adalah siapakah yang menjadi pemilik keselamatan itu? Apakah saya saja? Tidak. Apakah jemaat yang berkumpul di rumah bersama dengan keluarga? Tidak. Tetapi keselamatan itu dimiliki oleh setiap orang percaya tanpa memandang kondisi ekonomi, tanpa memandang status politik, tanpa memandang jabatan mereka, tanpa memandang kaya atau miskin, tanpa memandang kurus atau gemuk. Keselamatan, kemenangan dimiliki oleh setiap orang percaya. Karena itu, marilah kita berkarya. Bapak Ibu remaja Naposo yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah keselamatan itu kita peroleh dengan biasa-biasa saja? Tidak. Nats ini begitu jelas diterangkan apakah yang menjadi senjata orang beriman dalam menghadapi dan memperoleh keselamatan itu. Di sini dikatakan di ayatnya yang ke-11, dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Kembali, kitab Wahyu dipenuhi dengan bahasa simbol,
yang sulit dimengerti jikalau kita tidak memahami bagaimana mungkin darah anak domba bisa menyelamatkan. Tetapi darah anak domba itu adalah memahami dan menjadikan simbol itu adalah Tuhan Yesus Kristus. Melalui kematiannya di kayu salib, darah yang mengalir di bukit Golgota, itulah kekuatan dan menjadi senjata kita di dalam orang beriman, bahwa kita mampu mengalahkan kuasa iblis. Gomos mata tiup silangi, ta'auhon madibagasan rohat tabe, tapakke ma ngolutta obartu lomo ni rohani debata. Unang beta pangasahon, jangan pernah mengandalkan akan kekuatan dan jangan pernah mengandalkan akan dirimu, tetapi andalkanlah Kristus di dalam kehidupan kita. Amin. Dan yang kedua, Allah telah mengalahkan iblis. Kuasa kegelapan telah dikalahkan dan kemenangan menjadi pemilik Kristus. Di ayat yang ke-11 dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah, hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, dan celakalah kamu, hai bumi dan laut. Karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena iblis tahu bahwa waktunya sudah singkat. Walaupun kemenangan telah dimiliki oleh orang percaya Kristus melalui anak darah domba Allah, tetapi iblis tidak tinggal diam. Dia tetap juga mengkecohkan, dia tetap juga mencoba untuk membuat manusia menderita, dia tetap juga untuk membodohi manusia agar manusia itu tetap jatuh ke dalam dosa. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Inilah yang dikatakan memakai waktu. Walaupun iblis tahu bahwa dia akan musnah, tetapi dia memakai waktu. Bagaimana caranya supaya manusia itu pun hidup dalam penderitaan dan menjadi pengikutnya. Namun kembali, tetaplah kita berjaga-jaga. 1 Petrus 5 ayat 8. Di dalam bahasa Batak, torang marrohamuna dungo mahamu. Berjaga-jagalah, jangan pernah mau dibodohi atau dipengaruhi oleh kekuatan jahat. Dan yang ketiga, dan inilah yang menjadi topik kita, minggu kita. Bersukacitalah. Bersukacitalah. Dengan bersukacita, kita akan mampu menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Mampu menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan. Walaupun sebagian manusia mengatakan bahwa bersukacita itu adalah ketika keinginan, kemauan, ambisiku terpenuhi. Tetapi bersukacita itu adalah baik dia mengalami suka maupun duka, menderita, walaupun dia kecewa, dia tetap bersukacita. Sulit bukan? Sangat sulit. Tapi itulah sukacitanya pengikut Kristus. Dengan demikian, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita harus mampu untuk bersukacita dan menyanyikan nyanyian baru bagi Tuhan.
Dan itulah yang menjadi kesaksian di dalam kehidupan kita. Nyanyian mampu mengungkapkan apa yang menjadi dan apa yang kita rasakan, seperti yang dikatakan epistel kita. Oleh sebab itu tuliskanlah nyanyian ini dan ajarkanlah kepada orang Israel, letakkanlah di dalam mulut mereka, supaya nyanyian ini menjadi saksi bagiku terhadap orang Israel. Nyanyian bukan hanya sekedar kesenangan kita semata, tetapi ketika kita menyanyikan lagu nyanyian, itu mampu menjadi sukacita bagi setiap yang mendengarkan, terlebih lagi yang menyanyikannya. Sehingga maka apabila banyak kali mereka ditimpa malapetaka serta kesusahan, maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian. Maka nyanyian ini akan menjadi kesaksian. Marilah kita mengalahkan kuat kuasa setan dengan nyanyian kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menguatkan dan menyelamatkan kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Bapak Ibu remaja Naposo, kita sudah memasuki minggu ke-11 beribadah di rumah kita masing-masing. Yang dikatakan itu disebabkan oleh karena merebaknya pandemi COVID-19. Dan itu merupakan suatu keputusan yang memampukan kita untuk tetap berjaga-jaga. Dan banyak keputusan yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Salah satu diantaranya adalah sampai saat ini kita beribadah di rumah masing-masing. Tentu kita sudah merindukan bagaimana gereja HKBP Mampang Perapatan. Tentu kita sudah merindukan bagaimana kita marsaur, bersekutu bersama dengan jemaat. Tentu kita sudah merindukan bagaimana kita rindu untuk mengikuti KOR remaja, KOR Naposo Bulung, sekolah minggu, KOR Ina, KOR Ama, KOR Lansia, KOR Inahana, KOR Maranata, KOR Gabungan. Dan untuk kita bisa bersekutu bersama-sama. Tetapi keputusan pemerintah seperti yang dikatakan Amang Paragenda tadi, kita harus bisa mengikutinya dan mentaatinya. Karena di dalam nama Yesus, jikalau kita mentaati dan mengikutinya, pasti ada kemenangan. Jikalau kita mentaati dan mengikutinya, kita pasti akan diselamatkan. Kita pasti akan terhindar. Jikalau kita taat dan mengikutinya, kita pasti akan mampu melewati peristiwa-peristiwa ini dan kembali bersekutu di dalam Tuhan. Ingatlah, senjata yang kita pakai adalah darah anak domba Allah. Kita telah diselamatkan. Mari kita menjadi rakyat Indonesia yang taat. Tadi sudah dikatakan jaga kebersihan, keluarkan energi positif, dan lakukanlah yang baik, dan stay at home, serta makanlah makanan yang bergizi, jangan lawan aturan. Karena seringkali kita berkata aturan itu untuk dilanggar. Kalau kita melanggar aturan, maka angka itu akan semakin meningkat dan semakin tinggi tingkat kekhawatiran di dalam hidup kita. Tetapi kita yang sudah diselamatkan melalui anak darah domba Allah, marilah kita taat mengikuti aturan pemerintah, maka kita akan dibebaskan, maka kita akan bersorak-sorai, maka kita akan merasakan bahwa ini bukanlah satu penderitaan, tetapi ini adalah sukacita di mana kita bisa berkumpul bersama dengan keluarga, di mana kita bisa bersama-sama tawa, bercanda di tengah-tengah keluarga. Nyanyikanlah nyanyian baru. Sekalipun peristiwa ini mengkhawatirkan, tetapi ingatlah, kesaksian itu muncul dari peristiwa-peristiwa perjalanan hidup kita yang mendatangkan berkat dan sukacita. Karena itu, marilah kita berkantate di rumah kita masing-masing,
bersama dengan keluarga kita, bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, dan jangan lupa tetaplah berdoa. Selamat berkantate. Amin. Terima kasih Bapa atas firman yang telah Kau dengarkan kepada kami di dalam ibadah kami pada saat ini. Tuhan, betapa sukacitanya kami. Di dalam nama-Mu iblis dikalahkan. Di dalam nama-Mu kekhawatiran, ketakutan, kekecewaan pun dikalahkan. Ajari kami. Melalui keselamatan itu kami menyuarakan setiap peristiwa-peristiwa perjalanan hidup kami menjadi kesaksian kami, dan kami berkantate dengan menyanyikan nyanyian baru di dalam hidup kami. Sehingga kami tidak bersungut-sungut lagi, tetapi kami menyerahkan hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga mulia, betapa besar kerinduan kami untuk bersekutu di bait-Mu yang kudus ini. Betapa besar kerinduan kami untuk bersekutu bersama dengan jemaat-Mu. Semuanya itu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, untuk kami tetap taat mengikuti aturan pemerintah yang telah ditetapkan di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Walaupun kami merasakan begitu banyak dampak yang dialami di dalam kehidupan kami, baik secara ekonomi, lingkungan, dan apapun itu mempengaruhi kehidupan kami. Namun kami yakin dan percaya di dalam nama Yesus ada kemenangan. Di dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Di dalam nama Yesus semua kekhawatiran, sakit, kegelisahan, kekecewaan akan mendatangkan sukacita. Walaupun kami mengetahui itu adalah bagian daripada proses ketaatan kami, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami juga mendoakan jemaat Tuhan. Jikalau ada yang kurang sehat, Tuhan jamah mereka berikan kesembuhan. Jikalau ada yang dalam kondisi kekecewaan, Tuhan hibur mereka. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Berikan kekuatan kepada kami. Kami juga mendoakan jemaat Tuhan yang berulang tahun. Panjang umur telah Kau berikan. Nyatakanlah di dalam hidup mereka untuk berkarya memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat Tuhan, temani kami, jangan tinggalkan kami, kuatkan kami, agar kami bisa melewati semua ini dengan dan hanya mengandalkan Tuhan saja. Kami juga mendoakan pimpinan gereja kami, Eporus, Preses, Amang Pendeta Resort, dan majelis gereja Tuhan. Berikan kekuatan, iman yang teguh, sehingga dapat mengarahkan dan mengajarkan dan memimpin kami jemaat-Mu secara khusus HKBP dengan ketenangan dan sukacita menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami juga mendoakan bangsa dan negara kami ya Tuhan. Pimpinan negara kami, presiden kami, berikan kekuatan kepadanya agar ia tetap di dalam hikmat dan kebijaksanaannya mampu memimpin dan menghadapi kondisi bangsa dan negara kami bersama dengan pemerintah-pemerintah lainnya. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ampuni dosa kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan dari buku nyanyian nomor 453 ayat 1 dan seterusnya. Di ayat yang kedua kita bangkit berdiri. Nama Yesus yang terindah di atas segalanya. Nama Tuhan Yesus Kristus yang terindah di dunia. Indahlah nama
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan diberinya engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bukan hanya yang bertugas di ibadah kita saat ini, pengkhotbah Pendeta Teti Dorinda Sitompul, Paragenda Sintua Harles Sinaga, Partiting Situa Res Roberto Sinurat, song leader dan pemusik kita, tetapi semua parhalado HKBP Mampang Perapatan menyampaikan kepada kita semua selamat hari Minggu. Hamuna akka amanginang yana konami rena remaja naposo dan anak-anak kami sekolah minggu pasti masih ingat yel kita. Luar biasa
Yes, yes, yes. Boom. Jemaat, apa kabar? Luar biasa. Adakah sukacita bagimu? Yes, yes, yes. Mantap. Maksudnya tetap semangat. Saya ulangi, optimis itu adalah buah iman. Pesimis itu adalah buah ketakutan. Karena itu, mari tetap optimis, berharap, semangat kepada Tuhan. Karena berharap, semangat itu akan mempertahankan, bahkan menambahkan imun dalam tubuh kita masing-masing. Sekali lagi, mari kita turuti himbauan pemerintah, himbauan Pursa KBP, himbauan Preses, himbauan kami semua. Tetap pakai masker, apalagi keluar rumah. Kedua, tetap jaga jarak. Ketiga, hindari kerumunan. Keempat, tetap jaga kebersihan. Amang sendiri ada sampai 10 kali cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir di rumah. Tetap jaga kebersihan dan tetap jaga makanan yang sehat. Berikutnya, mari tetap kita berdoa, baik pribadi-pribadi maupun keluarga, agar Tuhan tetap memberikan kesehatan, memberikan sukacita. Kita tetap berdoa karena tak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kiranya Tuhan cepat menjauhkan COVID-19 ini. Kita berdoa juga agar teman-teman kita, keluarga kita, jemaat kita sehat. Kita tetap berdoa, para dokter, para medis yang merawat pasien-pasien tetap dikuatkan Tuhan, diberikan kebijaksanaan, dijagai Tuhan. Demikian juga pemerintah kita. Mari sama-sama menjauhkan dampak COVID-19. Mari sama-sama memutuskan mata rantai COVID ini. Amin. Horas Mauliate.